Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan santri, peserta ziarah wali 2024 Bumi Damal Muhibbin. Sekarang kita berada di lokasi pesarean Sunan Bonang, Tuban. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel, keturunan ke-23 dari Rasulullah melalui jalur Siti Fatimah, kemudian Sayyid Husain As-Sibti, kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin, kemudian turun sampai ke Sunan Ampel ke-22, dan yang ke-23 adalah beliau Sunan Bonang. Sunan Bonang sebagai putra waliullah, sebagai putra salah satu anggota dari Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, tentu memiliki pendidikan sejak kecil yang sangat ketat. Beliau sejak kecil sudah dididik oleh ayah beliau dalam hal agama secara mendasar, kemudian hingga pengembangan. Kemudian hingga satu ketika beliau berniat untuk melanjutkan wawasan keilmuan keagamaan beliau di daerah Pasai, yaitu di Aceh. Di sana Sunan Bonang menjadi murid dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayah dari Sunan Gresik. Kemudian Sunan Bonang juga berguru kepada banyak sekali ulama-ulama besar yang berada di Pasai. Setelah sekian lama, kemudian Sunan Bonang pulang ke rumah. Disitulah kemudian ayah beliau, yaitu Sunan Ampel, mengutus Sunan Bonang untuk berdakwah di daerah Tuban ini. Sunan Bonang termasuk waliullah yang mempunyai cara cerdik dan fleksibel dalam berdakwah. Beliau ketika sudah terjun di Bonang melihat peluang besar berdakwah dalam tradisi masyarakat yang berkembang di sana. Ada banyak sekali tulisan-tulisan atau video-video yang sudah beredar tentang kemuliaan Sunan Bonang, tentang karomah dan kewalian Sunan Bonang. Tapi tidak bisa dibungkiri bahwa Sunan Bonang ini termasuk waliullah yang mempunyai cara cerdik dan fleksibel dalam ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Agus Sunyoto, beliau merupakan ahli sejarah. Ada satu daerah di daerah Nganjuk, itu dulu di zaman dakwahnya Sunan Bonang, itu tergelar satu tradisi kuno yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Majapahit, yaitu namanya tradisi Tantrayana. Tradisi Tantrayana. Tradisi ini dilakukan oleh petinggi-petinggi Majapahit itu dengan cara melingkar di satu tempat, melingkar, kemudian di tengahnya itu banyak sekali hidangan berupa daging, berupa makanan-makanan yang enak, ada minuman keras, dan yang menyimpang dan yang paling menyimpang adalah seluruh pesertanya itu baik laki-laki atau perempuan itu tidak memakai busana. Kemudian apa tujuan dari tradisi itu? Yaitu untuk menuntaskan nafsu mereka. Untuk menuntaskan nafsu mereka. Setelah nafsunya tuntas, kemudian mereka baru bisa bersemedi dengan tenang. Nah, melihat hal ini dengan kecerdikan dan kewalian Sunan Bonang, kemudian Sunan Bonang memiliki satu cara untuk menyelipkan ajaran-ajaran baik, ajaran-ajaran agama Islam dalam tradisi yang sudah berkembang ini. Dengan cara apa Sunan Bonang menandingi atau berusaha menyingkirkan tradisi buruk itu? Yaitu dengan mengadakan hal yang sama. Beliau mengumpulkan orang-orang, laki-laki berkumpul di satu tempat, kemudian perempuan dikumpulkan di satu tempat, melingkar juga sama melingkar. Bedanya yang disampaikan Sunan Bonang adalah membaca kalimat-kalimat yang baik, membaca tahlil, membaca surat-surat Yasin misalkan. Itulah yang sekarang disebut dengan tradisi selamatan atau kenduri atau kenduren. Itu merupakan hasil dari kecerdikan Sunan Bonang. Ada banyak sekali seperti tradisi upacara sekaten atau grebek maulud, itu juga hasil dari kecerdikan Sunan Bonang.
Kemudian selain itu, langkah konkret yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah adalah melalui tradisi, melalui budaya yang berkembang di Pulau Jawa, khususnya di daerah Tuban. Dengan apa? Salah satu yang paling terkenal adalah tembang beliau, syair beliau yang berjudul Tombo Ati. Itu produk real dari Sunan Bonang. Itu juga yang dilakukan oleh guru kita, kiai kita, Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad dalam berbagai pengajiannya. Beliau membuat syair-syair bahasa Jawa tentang tema pengajian yang beliau sampaikan hingga terkumpul dalam buku Syair Jawi Budi Utami itu. Itulah strategi dakwah dari Wali Songo. Kiranya cukup yang bisa saya sampaikan sedikit tentang Sunan Bonang. Semoga kita semua, khususnya santri Bumi Damal Muhibin, mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dari kegiatan yang kita lakukan bersama di tahun ini. Dan semoga bisa istiqomah di tahun-tahun berikutnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.